Kajian ilmiah. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي أحبائي, saudara-saudari, bapak dan ibu, jamaah hadirin dan hadirat yang hadir di majelis ilmu di masjid kampus Universitas Sumatera Utara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu, saling atau mendengarkan bersama ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu nikmat yang besar yang tiada tara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat menuntut ilmu syar'i, di mana tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia untuk menuntut ilmu syar'i. Dan ini adalah ikatan yang kuat, lebih daripada ikatan keislaman, ikatan keimanan, ikatan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu semua, ikatan persaudaraan yang lebih dalam, lebih kuat lagi adalah ikatan sesama saudara para penuntut ilmu. Ikatan saudara sesama penuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu, di antara ulama terdahulu sering mereka mengatakan al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu adalah jalinan silaturrahim yang lebih khusus lagi bagi para penuntutnya. Penuntutnya dan yang menyampaikannya. Yang menyampaikan pun juga terus menuntut ilmu. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis bagi kita. Kita akan terus fakir, butuh kepada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang menerangi kehidupan kita di dunia menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, sedikit saya menambahkan mungkin apa yang tadi diumumkan oleh abang yang memberikan kata pengantar sebelumnya. Bagi teman-teman yang mungkin ingin sholat mencari sutroh, ya, kalaupun tidak bisa sholat mendapatkan sutroh di samping imam, saya berikan solusi, yaitu dengan kita membuat sutroh sendiri, entah dengan tas-tas kita yang bisa ditegakkan, atau dengan saudara kita yang ada di depan, saudara kita yang ada di hadapan kita, atau mencari tiang sebagaimana disabdakan di dalam suatu hadis riwayat Al-Bukhari, idza adzana al-maghrib
idza udzina al-maghrib tafaqqadan nas as-sawari. Apabila dikumandangkan azan maghrib, maka kaum muslimin, yaitu para sahabat di zaman Rasulullah SAW, mereka mencari-cari tiang. Kita alhamdulillah ada beberapa tiang, ada beberapa dinding yang bisa kita jadikan solusi untuk masalah sutrah, karena tentunya masalah sutrah adalah hal yang disepakati akan kesyariatannya, terlepas akan kewajibannya atau dia hukumnya mustahab, dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan sutrah itu tidak disyariatkan. Sepakat para ulama bahwasanya sutrah di hadapan seorang yang sholat hukumnya disyariatkan. Entah itu ada yang mengatakan wajib atau mustahab. Yang jelas Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza shalla ahadukum falyadnu ila sutrah, ilal sutrah. Apabila salah seorang dari kalian sholat, hendaknya dia mendekati kepada sutrahnya. Hendaknya dia mendekati kepada sutrahnya. Sehingga ini adalah hal yang disyariatkan. Siapapun ulama Islam dengan madhab apapun, semua mengatakan akan disyariatkannya sutrah. Ya, oleh karena itu, bagi yang mungkin tidak mendapatkan sutrah, dia bisa mengambil ada sesuatu yang di hadapan dia atau teman yang ada di hadapan dia. Ya, teman yang ada di hadapan dia pun boleh juga untuk membantu temannya yang berada di belakang yang belum selesai sholat untuk tidak bersegera beranjak dari tempat agar temannya bisa menyelesaikan sholat. Ini pun juga dibolehkan dan tidak dilarang berdiam seperti ini. Bahkan yang seperti ini ada contohnya dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Ketika ada seseorang yang masih dalam keadaan sholat, maka dia bantu saudaranya untuk menyelesaikan sholatnya. Rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita, ya, kaum muslimin, ketika mengetahui ilmu, maka dia berusaha untuk mengamalkan ilmu itu di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun dia mudah untuk mengamalkan ilmu. Dia tahu cara-cara untuk mengamalkan ilmu itu sehingga betul-betul bisa melaksanakan banyak amal ibadahnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang paling agung, yang paling mulia dan yang paling bermanfaat dari waktu-waktu seorang muslim adalah waktu yang dia gunakan bersama Al-Quranul Karim, Kitabullah. Mentadaburinya, dia membacanya, mentadaburinya, mempelajari hukum-hukumnya dan mengambil pelajaran serta peringatan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana tidak? Al-Quran adalah perkataan Allah yang mulia. Allah, pemilik dan penguasa langit dan bumi, yang di tangannya segala perkara, yang di tangannya segala kekuasaan, yang Al-Quran ini membuat setiap akal yang mau mempelajarinya akan terkagum-kagum dengannya, yang meneteskan air mata bagi yang menghayatinya, yang menghidupkan hati dan melembutkannya, dan yang menundukkan kepala-kepala orang-orang kafir dan menggerakkan akal-akal bangsa jin ketika mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quranul Karim. Kemudian mereka beriman dan kembali kepada kaum mereka untuk mengajak kaum mereka beriman kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana tidak? Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengangkat umat ini dan memuliakannya
Dengan berkat Al-Quran, Allah bukakan, taklukkan berbagai penjuru dunia untuk kaum muslimin, ya, di barat dan di timur, disebabkan karena Al-Quran. Inilah yang menggoyahkan dan menggoncang pasukan Kaisar Romawi dan Kisra Persia, dan dengannya tenang bangsa Ajam dan bangsa Arab bersatu karena Al-Quranul Karim, baik dari orang dewasa atau orang yang muda, dari laki-laki ataupun dari wanita. Bagaimana tidak? Al-Quranul Karim adalah cahaya yang jelas di hati, cahaya di wajah, cahaya yang menerangi di dalam ucapan kita dan dalam berhujjah bagi kita. Dia adalah cahaya yang jelas di kubur, cahaya yang jelas di hari kiamat kelak. Ketika dibeberkan di hadapan Allah setiap perkara yang kita lakukan, setiap apa yang ada di hati kita, yauma tublas sarair. Bagaimana tidak? Al-Quranul Karim adalah penyembuh yang ampuh bagi penyakit hati, bagi rasa sakit yang ada di hati. Betapa banyak orang yang tersesat mendapat petunjuk karena Al-Quran. Orang yang ragu hilang keraguannya disebabkan karena Al-Quran. Betapa banyak orang yang membacanya menjadikan dia meneteskan air mata karenanya. Betapa banyak orang yang bermaksiat, dia dijauhkan dari maksiatnya karena Al-Quran. Betapa banyak orang yang sedang mendapatkan kegundahan, musibah dan lain sebagainya, Allah luaskan dirinya dan Allah tenangkan dirinya disebabkan karena Al-Quran. Al-Quran juga adalah penyembuh yang bermanfaat bagi penyakit-penyakit akal dan jasmani. Betapa banyak orang yang merasakan sakit ketika dibacakan kepadanya ayat Al-Quran. Ada yang membacakan untuknya ayat Al-Quranul Karim, dia bangkit dalam keadaan sehat, sembuh dari penyakitnya. Betapa banyak juga orang yang disihir, dibacakan kepadanya ayat Al-Quranul Karim, kemudian dia pun sadar dari ketidaksadarannya sebelumnya. Bagaimana tidak? Al-Quranul Karim adalah perkara yang mu'jiz, yang melumpuhkan siapa saja dari yang mau merenunginya, tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Dari keterangannya, penjelasannya, dari keindahan bahasa dan tata bahasanya yang indah, di dalam konsep pembicaraannya yang sangat kuat di dalam makna-maknanya. Betapa banyak orang yang ingin atau berupaya untuk menjatuhkan Al-Quran, malah ternyata Al-Quran telah membatah dirinya sendiri. Betapa banyak orang yang berakal, dia tertarik dengan Al-Quran karena kesehatan akalnya dan kesempurnaan akalnya. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quranul Karim, dia tidak mendapatkan dan tidak merasakan kebosanan walaupun dia sering mengulang-ulang ayat Al-Quranul Karim. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum, saudara-saudari yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, mari kita lihat kondisi atau keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Quranul Karim. Beliau adalah Rasul kita, contoh dan teladan kita, yang mana keadaan beliau bersama Al-Quran adalah keadaan yang sangat sempurna. Beliau memiliki perhatian yang khusus dan yang sangat besar kepada Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW banyak mempelajari dan saling belajar Al-Quranul Karim, sebagaimana beliau saling belajar atau belajar bersama Jibril alaihissalam.
sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi apabila berada pada bulan Ramadan ketika beliau ditemui oleh Jibril. Dan apabila Jibril menemui beliau setiap malam dari bulan Ramadan, maka beliau pun memperdengarkan ayat Al-Quran. Sebagaimana Jibril memperdengarkan kepada beliau, beliau juga memperdengarkan kepada Jibril alaihi salam. Kemudian Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga mempelajari Al-Quran bersama para sahabatnya, sampai-sampai kedua mata beliau meneteskan air mata tumpah disebabkan karena mendengarkan bacaan sahabatnya, sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Iqra' alayya," bacalah untukku, bacakan untukku. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Wahai Rasulullah, bagaimana saya membacakan kepada Anda sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan kepada engkau? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Na'am." Ya, memang. Tapi Rasulullah ingin untuk membaca, untuk dibacakan atau ingin mendengar dari orang lain. Kata Ibnu Mas'ud, akhirnya aku membaca surah An-Nisa sampailah aku kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, yang artinya, dan bagaimana apabila kami mendatangkan dari setiap umat saksi, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas semuanya. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, "Hasbukal an," cukup sampai di sini wahai Ibnu Mas'ud. Faltafattu ilaihi fa idza 'ainahu tadrifan. Aku menoleh kepada Rasulullah SAW dan ternyata kedua mata beliau mengucurkan air mata. Rasulullah SAW beliau salat malam, memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam salat malam beliau, memperpanjang bacaan beliau, membaguskan dan melambatkan bacaan beliau. Beliau berdoa ketika bertemu ayat-ayat rahmat, dan beliau berta'awudz ketika mendapati ayat tentang ancaman azab Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bertasbih ketika mendapati ayat-ayat tanzih, ayat-ayat pensucian akan zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat bagaimana yang dikatakan oleh Hudzaifah radhiyallahu an. Kata beliau, aku pernah sholat, intinya saya ringkas saja, sholat malam bersama Rasulullah SAW. Beliau membaca surah Al-Baqarah dengan lambat, penuh merenunginya. Kata Hudzaifah paling 100 ayat beliau ruku. Ternyata beliau teruskan. Aku tunggu terus Rasulullah SAW membaca sampai habis. Sampai habis surah dari surah Al-Baqarah. Kemudian setelah itu beliau ruku. Setelah ruku angkat dari ruku beliau membaca surah An-Nisa. Kata setelah surah An-Nisa beliau membaca surah Ali Imran dan terus bertasbih dan berdoa serta berta'awud pada ayat-ayat yang sesuai dengan bacaan-bacaan ini. Ya, beliau ruku panjangnya sesuai dengan panjang berdiri beliau. Beliau i'tidal. Nah, intinya beliau juga sujud yang sesuai panjangnya. Beliau membaca Subhana Rabbil A'la yang panjangnya kurang lebih dengan berdiri beliau. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai disebutkan juga Abdullah bin Mas'ud berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau memanjangkan sholat beliau. Di mana ini? Sholat malam. Kemudian aku sudah
terbesit di pikiranku suatu niat yang jelek, yaitu apa? Aku ingin duduk dan meninggalkan sholat, yaitu ingin mufaraqah. Inilah kondisi Rasulullah SAW bersama Al-Quranul Karim. Beliau beradab, menjaga etika bersama Al-Quranul Karim, berakhlak dengan akhlak Al-Quranul Karim, beradab dalam keseharian beliau sesuai dengan adab Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim telah memuji beliau dan ridha kepada beliau. Apa yang dipuji oleh Al-Quran, apa yang dipuji oleh Al-Quran, maka itulah keridhaan Rasulullah SAW. Apa yang dicela oleh Al-Quranul Karim, itulah kemarahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya oleh karena itu, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW, kata Aisyah, alasta taqra'ul Quran? Bukankah engkau membaca Al-Quran? Bala, betul, kata yang bertanya, Sa'ad bin Hisham. Kata Aisyah, inna khuluqa Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quranul Karim. Akhlaknya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, berjalan dengan Al-Quran. Ketika beliau berada di atas tunggangan beliau, kendaraan beliau, beliau membaca Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas unta beliau. Ya, beliau berada di atasnya membaca surah Al-Fatah dengan bacaan yang lembut dan melakukannya. Beliau melakukannya, membaca surah Al-Fatah ketika masuk kota Mekah pada penaklukan Mekah, dan beliau memperindah bacaan beliau, melakukan bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sangat terkesan dengan ayat yang beliau baca, sampai-sampai mata beliau meneteskan air mata ketika membacanya, ketika mendengarkannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Syikhir radhiyallahu an, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, ya, dan ternyata aku dapati di bawah mata beliau ada seperti kalung air yang berada di bawah mata beliau. Ini menunjukkan bagaimana air mata beliau yang berada di bawah mata beliau seperti kalung, ya, karena beliau menangis. Sebagaimana disebutkan oleh para sahabat juga, Ali bin Abi Thalib mengatakan, pada suatu hari kami mendapati kami semua tidur dan tidak ada yang tidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di bawah pohon, beliau salat dan beliau menangis sampai subuh, ya. Dan ini tentunya disebutkan oleh banyak para sahabat tentang kondisi Rasulullah SAW. Seperti dalam suatu hadis yang terkenal, kita dapati bagaimana Bilal bin Rabah mendapati Rasulullah SAW salat malam dan beliau menangis. Kemudian apa kata Bilal? Ya Rasulullah, tabki wa qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, bagaimana engkau seperti ini? Ya, engkau seperti ini padahal engkau telah Allah ampuni apa yang berlalu dari dosamu dan apa yang kemudian. Perkataan ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afwan, ini dari Aisyah. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura? Apakah aku tidak mau untuk menjadi hamba yang bersyukur? Sungguh tadi malam telah turun beberapa ayat
celakalah orang yang membacanya dan belum tafakkur padanya. Apa ayat tersebut? Ayat tersebut adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, dan seterusnya dari ayat-ayat akhir dari surah apa? Surah Ali Imran. Ya, ini tentunya disunahkan bagi kita ketika bangun dari tidur kita untuk membaca akhir dari surah Ali Imran dari inna fi khalqis samawati wal ard. Sebagaimana di awal tidur kita, tidur malam maksudnya, kita disunahkan untuk membaca 3 ayat, bukan cuma 2. Ada satu hadis yang sahih yang menunjukkan yang kita baca 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir amanar rasul, dan seterusnya sampai akhir dari surah Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh kita bersama bagaimana kelembutan hati beliau bersama Al-Qur'an. Beliau sangat khusyuk bersama Al-Quran, hati beliau sangat lembut dengannya, sangat suci bersama Al-Quranul Karim. Ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi inni akhsyakum lillah wa ahfazukum li hududih." Sungguh demi Allah, sungguh aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan yang paling menjaga batasan-batasan Allah. Itu Rasulullah SAW. Bagaimana sekarang dengan perhatian salafus saleh terhadap Al-Quranul Karim? Mereka memiliki perhatian yang sangat kuat terhadap Al-Quranul Karim. Mereka mentadaburinya juga, menghayatinya, dan mereka menghidupkan malam-malam mereka dengan Al-Quran. Dan mereka menghiasi siang-siang mereka dengan mempelajari hukum-hukum Al-Quranul Karim. Di siang mempelajari hukumnya, mempelajari maknanya, mempelajari tafsirnya, di malam hari mentadaburinya. Makanya namanya tafsir sama tadabbur itu adalah 2 perkara yang berbeda. Orang yang tahu tafsir belum tentu mentadaburi. Contohnya begini, kita tahu tafsir surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, kalau sudah datang pertolongan Allah, artinya kaum muslimin dimenangkan atas musuh-musuh mereka, wal fath, dan penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau mendapati orang banyak masuk ke dalam agama Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kalau sudah seperti itu, dan istighfarlah kalau sudah seperti itu, ya. Bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, dan mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha menerima taubat hambanya. Ayat ini paham tafsirnya para sahabat, tapi tidak semua bisa mentadaburi ayat ini seperti apa yang difahami Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Mereka tahu sisi tadabbur dari ayat ini. Oh, ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang sudah hampir selesai dari tugasnya, dari ibadah, hendaknya dia banyak-banyak beristighfar dan bertahmid kepada Allah. Kalau usianya sudah tua, berarti seyogyanya dia untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah. Ini bukan hanya kepada Rasulullah, kita pun juga semakin bertambah usia kita, berarti semakin perlu kita untuk memperbanyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang paham tafsir suatu ayat, dia betul-betul mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Para salafus saleh, mereka juga meneteskan air mata ketika membaca Al-Quranul Karim, seperti perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ya, tentang ketika beliau mensifati ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dulu Abu Bakar As-Siddiq ini ingin
dijadikan imam pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Abu Bakrin rajulan bakkaan la yamliku dam'ahu hina yaqra'ul Qur'an." Abu Bakar itu orang yang tidak tahan menangis banyak. Dia tidak bisa menahannya. Tolong yang imam yang lain saja. Subhanallah. Begitu pula, akan tetapi Rasulullah SAW menyuruh, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Silahkan, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Ya, Aisyah pun sedikit, bukan komplain, sedikit memberikan saran. Kata beliau, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq, idza qara'a al-Qur'an la yamliku dam'ahu, falau amarta ghaira Abi Bakar. Wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang tidak tahan, hatinya sangat lembut, ya, sangat lembut untuk menerima ayat Al-Qur'anul Karim. Apabila dia baca ayat, dia tidak bisa menahan dirinya dari menangis. Tolong mungkin pilihkan yang lain selain Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Rasulullah SAW tetap memilih Abu Bakar As-Siddiq, karena ini juga sebagai isyarat akan bahwasanya Abu Bakar adalah manusia yang paling pantas untuk menggantikan Rasulullah SAW untuk memimpin kaum muslimin, kaum muslimin semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang kita bisa bahas sebelum sholat isya ini. Insyaallah kita akan teruskan kembali kajian ini setelah melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang tadi kita dengarkan, dari kondisi Rasulullah SAW dan para sahabat, para salafus saleh bersama Al-Quranul Karim, dan kita akan bisa menambah ilmu lagi setelah sholat isya. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ikhwati wa a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh kepada kita semua. Kita sudah dengarkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana ia sangat tersentuh dengan Al-Quranul Karim. Begitu pula Umar ibn al-Khattab, sebagaimana yang dikisahkan oleh Abdullah bin Shaddad rahimahullah. Kata beliau, sami'tu nashija Umar wa ana fi akhir as-saff wa huwa yaqra'u surata Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kata Abdullah bin Shaddad rahimahullah, aku mendengar tangisan Umar bin Khattab sedang aku berada di akhir shaf. Ketika itu beliau membaca surah Yusuf, membaca ayat innama ashku bathi wa huzni ilallah. Perkataan Nabiullah Ya'qub alaihi salam, sungguh aku mengeluhkan akan kondisiku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafi', mantan budak Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nafi' berkata, Nafi' rahimahullah berkata, Abdullah bin Umar apabila beliau membaca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, suatu ayat di dalam surah Al-Hadid, apakah belum datang kepada orang-orang yang beriman waktu, kesempatan bagi mereka untuk mengkhusyukkan hati mereka untuk mengingat Allah, dan seterusnya. Dari ayat ini maka Abdullah bin Umar menangis sehingga membasahi tangisan tersebut, cucuran air matanya membasahi jenggot beliau, dan beliau mengatakan, bala ya Rabb, iya wahai Rabbku. Kita lihat juga para sahabat-sahabat yang lain seperti Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq, beliau banyak menangis ketika membaca ayat Al-Quranul Karim, sampai-sampai beliau salat malam membaca ayat famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita
dan menjaga kita dari azabnya yang sangat pedih. Kemudian beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib, kata Urwah, ya, kata Urwah, aku pun setelah itu pergi menuju pasar. Setelah aku pergi melaksanakan hajatku, aku balik, ternyata aku dapati Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma masih dalam keadaan menangis mengulang-ulang ayat tersebut dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi atau keadaan Rasulullah dan para sahabatnya bersama Al-Qur'an ketika mereka mendengarkan dan membacanya. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati mereka ini di dalam Al-Qur'an. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Allah mengatakan di dalam surah Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik perkataan, Al-Quranul Karim. Kitaban, suatu kitab yang serupa di dalam mutunya, mathani, yang sering terulang-ulang, taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang bergetar dengannya kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Kemudian melembutlah kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Hal demikian tersebut adalah petunjuk Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada lagi baginya petunjuk. Tiada ada lagi yang bisa memberikan petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sangat membekas pada hati orang-orang yang beriman, menambahkan rasa takut mereka kepada Rabb dan menambahkan kekhusyuan, ketundukan, kedekatan dan rasa ingin berpegang kepada Rabb-nya. Rasa takut, rasa cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, pensucian Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang beriman, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang diturunkan, ketika diturunkan suatu surah, di antara mereka ada yang mengatakan, siapa di antara kalian yang bertambah keimanan disebabkan ayat yang turun ini atau surah yang turun ini? Maka orang-orang yang beriman bertambahlah keimanan mereka dan mereka bahagia dengannya. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, orang-orang munafik, maka bertambahlah penyakit di atas penyakit. Bertambahlah kotor di atas kotoran yang sebelumnya, dan mereka wafat dalam keadaan kafir. Mereka celaka, mereka binasa dalam keadaan kafir. Beginilah kondisi orang-orang yang beriman ketika mendengarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhususkan di antara makhluknya untuk menambahkan peringatan dengan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan di akhir surah Qaf, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka peringatkanlah dengan Al-Quran siapa yang takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mengapa mereka ada yang tidak terpengaruh, tidak mendapatkan pengaruh dari bacaan Al-Qur'annya, tidak berubah dengan bacaan Al-Qur'annya, sehingga mereka menghalalkan tempat
Yang jelek mereka anggap sesuatu yang jelek itu sesuatu yang baik. Ya. Mengapa mereka tidak bisa berubah? Orang-orang terdahulu mereka menjadikan suatu kesalahan mereka ganti dengan kebaikan selanjutnya. Mereka mengikut sertakan ketaatan yang mereka lakukan dengan ketaatan berikutnya. Inilah Al-Quran, perkataan Rabb mereka, pencipta mereka, yang mengatur dan memelihara mereka. Dialah zat yang maha pengasih di muka bumi. Dialah zat yang maha pengasih, ya, untuk kita di dunia dan di akhirat. Yang maha penyayang untuk makhluknya di dunia dan di akhirat. Al-Quranul Karim apabila diturunkan ke atas gunung yang keras, gunung yang kita ketahui dia adalah makhluk yang tidak berbicara, makhluk ya yang tidak berbicara, tapi dia kuat, dia tidak berakal. Tapi di dalam Al-Quran ada anjuran, ada janji-janji Allah, dan ada ancaman-ancaman Allah. Kalau seandainya diturunkan Al-Quran ke atasnya, diturunkan Al-Quran kepada gunung-gunung tersebut yang keras dari batu, maka niscaya gunung-gunung tersebut akan bergoncang dan akan memecah, ya, akan memecah karena dia takut kepada Rabbnya, rasa takutnya daripada apa yang tertera di dalam ayat yang diturunkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan ke atas gunung yang keras bagaimanapun, sekeras gunung yang kita lihat ya dari batu, maka engkau dapati gunung tersebut takut, bergoncang karena rasa takutnya kepada Allah. Demikianlah permisalan yang Allah buat untuk manusia agar mereka mau berfikir. Sekarang apakah kita sudah berfikir? Apakah kita sudah introspeksi diri kita untuk menjauhkan diri kita dari kotoran maksiat, mensucikan diri kita dengan ketaatan kepada Allah? Akan tetapi sayang seribu sayang, tubuh kita yang Allah ciptakan ini, yang di sana ada kulit, ada saraf, ada tulang, ada daging, sudah menjadi keras, dan hatinya lebih keras dari itu semua. Hati yang terdapat di dalam tubuh kita, yang di sana ada daging, ada tulang, ada saraf, ya, ada kulit, ternyata hati yang terdapat di dalamnya lebih keras daripada itu semua. Bahkan lebih keras dari besi, lebih keras dari batu. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan tentang sifat manusia agar kita berhati-hati dari menyerupai mereka. Di dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Allah ceritakan tentang Bani Israel, kemudian mengeraslah hati kalian setelah itu, setelah kalian diselamatkan. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Bahkan dia keras seperti batu, bahkan lebih keras darinya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Mending kalau batu, di antara batu masih ada yang masih keluar darinya air, terpancar darinya air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Bahkan dari batu ada yang keluar darinya air yang banyak. Ya, dia memecah, berlobang, kemudian keluar air yang banyak. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu ada yang jatuh karena rasa takutnya kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sesungguhnya Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian lakukan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah pun
mewanti-wanti dan mengancam kita, dari hati yang keras, yang tidak lembut ketika mendengarkan perkataannya, ketika membaca kitabnya, yang tidak bisa mengingat ketika membaca ayat-ayatnya, yang tidak tenang dengan mengingatnya, yang berpaling dari Rabbnya, bahkan mungkin dia menoleh kepada selainnya. Sungguh celaka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Sungguh celaka dari hati yang sangat keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Dilihat, disebutkan bahwasanya Malik bin Dinar rahimahullah, beliau mengatakan, ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'zam min qaswatil qulub. Tidaklah seorang hamba dihukum lebih daripada kerasnya hatinya. Ya, ini suatu perkataan salaf terdahulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ia melindungi kita dari hati yang tidak khusyuk, mata yang tidak bisa mencucurkan air mata, dan kita hanya mengeluhkan kondisi kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekerasan hati kita. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Allah mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum datang kepada orang-orang yang beriman kesempatan agar mereka mengkhusyukkan hati mereka dalam mengingat Allah dan dalam mentadaburi apa yang diturunkan dari kebenaran ayat-ayat Allah, dan hendaknya mereka tidak menjadi seperti orang-orang ahli kitab sebelumnya. Panjang usia mereka, semakin panjang malah semakin keras hati mereka, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Oleh karena itu, marilah kita mengembalikan diri kita kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah, menyesali kesalahan-kesalahan kita, menjauhi diri dari perbuatan dosa, bermaksiat, dan kelalaian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelalaian dari penyebab-penyebab rahmat dan maghfirat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah menyebutkan, memerintahkan kita untuk menegakkan salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kita sudah mendengar, tegakkan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, kita hendaknya menjaga salat, jangan sampai kita melalaikan salat kita. Inilah diantara maksiat yang kita lakukan ketika kita melalaikan salat, melambat-lambatkan salat dari waktunya, akhirnya terkadang keluar dari waktunya, padahal kita tidak punya alasan untuk mengeluarkan atau keluar dari waktu salat. Ya, apa kita tidak mendengar firman Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan hendaknya jangan sebagian dari kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai mati? Sungguh kalian tidak menyukainya. Hendaknya kita menjaga lisan kita dari menggunjing saudara kita, menggunjing saudara kita yang lain, kaum muslimin, atau membicarakan aib-aib mereka, atau mungkin membuka apa yang mereka tidak suka untuk dibuka dari aib-aib mereka, kesalahan-kesalahan mereka yang mereka sendiri tidak suka untuk diketahui. Ya, hendaknya kita menjaga diri kita dari menodai kehormatan saudara-saudara kita. Apakah belum sampai kepada kita suatu ayat, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman,
hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Sungguh hal tersebut lebih suci bagi mereka. Hendaknya kita menjaga diri kita dari pandangan yang haram, apa yang diharamkan oleh Allah, dari berkhalwat, ya, dari berbuat maksiat, apalagi dalam keadaan kondisi terlihat oleh semua orang, baik itu di pasar atau tempat-tempat umum atau di tempat-tempat tersembunyi, ya, berkumpul dengan wanita, bagi laki-laki wanita-wanita yang bukan mahram, ya, atau begitu pula bagi wanita berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya di tempat yang tidak dibenarkan bagi dia untuk berkumpul dengan cara yang tidak dibenarkan menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menjaga diri kita dari perbuatan zina atau mendekati zina. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk jangan sampai mendekati zina. Kalau mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Berarti segala praktek, segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina, baik itu dalam kesendirian kita dengan mungkin alat-alat canggih yang Allah mudahkan bagi kita, ya, padahal itu pemberian dari Allah, kita bermaksiat dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sungguh ini adalah suatu maksiat yang akan mencabut dari kita rasa manis dengan Al-Quranul Karim. Halawatul Quran. Halawatul Quran, manisnya apa? Manisnya Al-Quran itu adalah bagian dari halawatul iman. Nabi Muhammad SAW mengatakan salathun, ya, man kunna fihi, barang siapa ada suatu 3 perkara yang apabila seorang hamba dia mendapatkan 3 perkara ini, ya, wajada halawatul iman, maka niscaya dia akan mendapatkan kelezatan, manisnya keimanan. Nabi SAW mengatakan ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia tidak mencintai saudaranya kecuali karena Allah. Wa ayyakraha ayyuqdhafa finnar kama yakrah ayyauda fil kufr. Afwan. Wa ayyakraha ayyauda fil kufr kama yakrah ayyuqdhafa finnar. Dan dia benci untuk kembali kepada kemaksiatan, diantaranya kekufuran yang sebelumnya dia pernah lakukan, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke api neraka. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu hendaknya kita menjauhkan diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mendengarkan yang haram, dari harta yang haram, dari harta syubhat, dari mendengarkan yang haram seperti musik, mendengarkan film-film atau sinetron-sinetron, atau ngerumpi yang sering disiarkan di berbagai media elektronik, kedustaan, penipuan. Kita hendaknya hindari diri kita dari ini semua. Ya, Allah mengatakan wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Disuruh kita pergi, tinggalin. Kalau ada orang yang sedang membicarakan yang jelek, jangan duduk bersamanya. Kalau bisa benarkan. Kalau bisa apa? Kalau bisa kita tegur. Kalau tidak, maka kita jauhi majelis tersebut. Kita juga jauhi dari mendengarkan kajian-kajian yang tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana di sana banyak perkara-perkara
yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi-Nya Muhammad SAW, atau perkara yang disandarkan kepada agama padahal bukan dari agama, ya, karena hal ini semua bisa mengeraskan hati kita, dan juga kita menghindari memakan harta-harta yang haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Di sana ada riba, di sana ada hasil pencurian, di sana ada hasil dari persaksian dusta, di sana ada unsur penipuan, atau di dalam jual beli umpamanya, atau ada unsur apa yang disebut dengan nepotisme, atau yang berasal dari korupsi dan lain sebagainya. Ini semua harus kita hindari, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Bukankah kita telah mendengar Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah di dalam hati mereka, pada hati mereka ada gembok-gembok yang menutupnya, yang menguncinya sehingga tidak bisa mentadabburi ayat Al-Qur'an? Ketahuilah teman-teman sekalian dirahmati Allah, Al-Qur'anul Karim itu adalah sesuatu yang menjadi suguhan dari Allah, ma'dabatullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa? Al-Quran ma'dabatullah, adalah suguhan rohani buat kita, makanan untuk rohani kita. Tapi ingat, makanan ini tidak akan mendatangkan gizi buat kita, karena bukan hanya makanannya, bukan hanya ma'dabahnya Al-Quran saja, dibutuhkan di sana apa? Fasilitas yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi dzalika ladzikra. Ayat Al-Qur'an itu apa? Pengingat. Dzikra, dia pengingat. Liman kana lahu qalb. Bagi yang memiliki hati, berarti ada apanya? Ada medianya. Medianya apa? Qalb. Hati yang bagaimana? Hati yang salim, hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Au alqas sam'a wa huwa syahid, atau dia mendengarkan, atau di sini bukan berarti pilihan, tapi maksudnya di antara media yang lain bukan cuman tempatnya, tapi ada penghubungnya antara zikra Al-Quran menuju hati itu. Bagaimana? Dia belajar alqas sam'a, dia betul-betul mendengarkan dengan seksama, wa huwa syahid, dan hatinya dalam keadaan bersaksi. Artinya dia dalam keadaan sadar betul-betul ketika mendengarkan ayat Al-Quran tersebut, bukan dalam keadaan lalai. Hatinya hadir, hatinya hadir, tidak kemana-mana, tidak sedang jalan-jalan. Jadi kalau seseorang ditanya, saya sudah banyak baca Al-Quran, kok belum meluluhkan hati saya belum bisa mentadaburinya. Jangan salahkan Al-Qurannya. Inna fi dzalika ladzikra, kata Allah. Dia pengingat. Cuman kalau sampai kita belum teringat dengannya, tolong koreksi lagi dua yang lain. Liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Antum, hati antum bagaimana? Apakah hati antum sudah bersih ataukah masih jauh dari ketaatan kepada Allah? Yang kedua, sudah belajar apa enggak? Kalau cuma taat beribadah tapi nggak mau belajar, ya nggak mungkin bisa. Makanya disebut juga au alqas sam'a wa huwa syahid. Ini pentingnya belajar. Hati bagus, Al-Qur'annya sudah paling baik, sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang menyambungkan dari ayat ini menuju hati, yaitu belajar, mempelajari tafsir ayat Al-Qur'anul Karim dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, khususnya yang berhubungan dengan ayat-ayat tersebut. Ingat, ayat Al-Quran itu Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dimudahkan Al-Quran, dimudahkan membacanya, dimudahkan belajarnya, dimudahkan menghafalnya, dimudahkan mentadaburinya, dimudahkan mempelajari hukum-hukumnya, dimudahkan perintah-perintah dan larangan-larangannya, dimudahkan juga untuk mengamalkannya. Semua dimudahkan oleh Allah
sekarang tinggal apa lagi? Kalau sudah dimudahkan tinggal apa lagi? Tinggal kita bersungguh-sungguh dan rajin bersama Al-Quranul Karim, membacanya, menikmati arti-artinya. Ini adalah perkataan pencipta kita yang mengatur kita dan yang memelihara kita. Hendaknya kita menghadirkan hati kita di dalam ketika membaca Al-Quranul Karim, memahami perintah dan larangannya, ancaman dan janji-janjinya, agar bacaan Al-Quran tersebut bermanfaat bagi kita. Bukan hanya dapat pahala karena membacanya, juga mendapatkan pahala karena mengilmuinya. Memang kalau kita tidak paham, kita dapat pahala. Tapi kalau sampai kita bisa memahaminya, maka pahalanya pun akan bertambah kembali. Seseorang ketika membaca Al-Quran, hendaknya dia ingat, ingin membaca Al-Quran untuk apa? Untuk mengilmuinya, untuk mengamalkannya, untuk membacanya, berbisik kepada Allah dengannya. Untuk apa lagi? Untuk berbisik kepada Allah dengan Al-Quran tadi. Kemudian untuk mengambil kesembuhan untuk segala penyakit rohani, jasmani, ya, hati, dan pengaruh makhluk-makhluk halus pada dirinya. Ini tujuan kita. Semakin bertambah niat yang baik, maka semakin bertambahlah pahala kita. Kalau baca Al-Quran tujuannya saya ingin mengejar target bacaan, dapat pahala dia? Dapat pahala. Cuman pahalanya tidak sebesar orang saya ingin mengejar target bacaan setiap hari, ada wirid, ada batasan yang menjadi kebiasaan saya setiap hari membacanya, dan juga saya ingin mencoba untuk menyembuhkan penyakit yang ada di diri saya. Saya juga ingin mencoba untuk memahami artinya sepaham saya, semampu saya, maka tentunya pahalanya akan jauh lebih besar. Para salafus saleh terdahulu, mereka, para sahabat, para tabi'in, mereka memiliki kebiasaan dengan Al-Quran yang luar biasa, yang mengundang decak kagum dari kita semua apabila kita mendengar kondisi mereka. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an mengkhatamkan Al-Quran setiap 8 hari. Ibnu Mas'ud mengkhatamkan Al-Quran dari satu Jumat menuju Jumat berikutnya. Tamim Ad-Dari radhiyallahu an mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari, berarti setiap pekan. Al-Aswad bin Yazid rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran setiap 6 hari. Alqamah rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran setiap 5 hari. Dan hendaknya kita juga seperti ini, menjaga hizib-hizib agar bacaan kita harus selalu memiliki, ya, kebiasaan seperti kondisi para salaful ummah. Karena apa? Karena inilah kondisi mereka. Mereka contoh kita, teladan kita. Ya, kita punya bagian setiap hari saya sekian, besok harus sekian. Kalaupun sampai ada penghalang di hari ini, besok kita qadha yang kemarin plus bacaan yang besok itu, berarti akan double. Seperti kondisi para salafus saleh. Kalau sampai mereka terlewatkan, besoknya double. Artinya enggak besok tuh yang baru lagi, enggak. Yang kemarin semestinya mereka ulang lagi besok, maksudnya mereka lakukan besoknya karena kemarin terhalang, dan lakukan yang baru. Subhanallah, akhirnya hal ini menjadikan mereka terus istiqomah, ya. Karena apa? Pahalanya yang sangat besar. Satu huruf itu bukan satu hasanah, dilipat gandakan menjadi 10 kali hasanah. Orang yang mahir bersama dengan Al-Quranul Karim, dia bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia, yang lagi yang lagi taat kepada Allah. Adapun orang yang terbata-bata dan kesusahan di dalam membaca Al-Quranul Karim karena belum mampu, belum bisa semaksimal mungkin, maka dia mendapatkan 2 pahala dari Allah. Dikatakan kepada ahli Al-Quran di hari kiamat, bacalah olehmu Al-Quran. Naik lagi tingkatan daripada tingkatan yang sekarang engkau berada padanya. Sesungguhnya kedudukanmu di akhirat kelak di sorga Allah sesuai dengan banyaknya hafalan Al-Quranmu. Allahu Akbar. Ini tentunya adalah motivasi bagi kita. Rasulullah SAW juga mengatakan, jangan kalian jadikan
rumah-rumah kalian sebagai kubur, sesungguhnya syaitan menjauh dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Ikhwatal iman azan ya Allah wa yakum. Bagi yang sudah menghafal sebagian ayat Al-Quran, dijaga ayat yang telah dia hafal. Jangan sampai kita lupa, dijaga yang ada, agar kita bertemu Allah kelak dalam kondisi masih membawa hafalan tersebut. Karena itu menentukan tingkatan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak bacaan kita. Bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya adalah dengan memperbanyak dibaca di dalam salat fardu, salat sunat, salat duha, ya. Kemudian diantaranya lagi menjaganya dengan meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan dosa, dan juga dengan menjaganya dengan memahami arti-artinya, dengan belajar ilmu syariat dari ilmu fikih, ilmu akidah dan lain sebagainya yang akan menambah pemahaman kita dan juga pengamalan terhadap Al-Quranul Karim. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Sekarang berapa yang kita gunakan dari waktu kita untuk Al-Quranul Karim? Berapa waktu sehari kita untuk Al-Quranul Karim? Dan berapa yang kita gunakan untuk media-media sosial dan untuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dari kenikmatan dunia yang lain? Berapa yang kita gunakan dari waktu-waktu kita untuk Al-Quranul Karim? Dan mungkin di sana ada sebagian yang masih menggunakan waktunya untuk perbuatan yang lalai seperti suka bernasyid ria, musik, syair-syair yang melalaikan atau perbincangan yang melalaikan. Berapa yang kita gunakan untuk Al-Quranul Karim? Sedangkan kita terus mengikuti perkembangan berita-berita dunia yang bisa akan hilang begitu saja. Bila bertambahnya zaman, tidak akan berguna lagi dengan kita. Tapi kita lupa akan berita dari Allah Subhanahu wa taala, berita dari langit. Berapa yang kita gunakan dari waktu kita untuk Allah, untuk Al-Quranul Karim? Dan berapa yang kita gunakan untuk berteman, bercandaria dengan teman-teman kita, bergurau? Sungguh masih banyak kelalaian kita bersama Al-Quranul Karim. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang keluhan Rasulullah SAW ketika Allah mengatakan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, siapa? Nabi Muhammad SAW, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini ada sesuatu yang diabaikan. Sebagian para ulama tafsir mengatakan perkataan Rasulullah ini di akhirat, karena mereka mengembalikan kepada ayat sebelumnya, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Ketika seorang yang berbuat zalim dia sudah menggigit tangannya, jarinya, karena dia sudah merasa tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa. Di kapan itu? Di akhirat. Ini kalau perkataan di akhirat, keluhan Rasulullah, kalau dikeluhkan kepada Allah, tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Berarti ini ancaman akan azab bagi orang yang mengabaikan Al-Quran. Karena keluhan Rasulullah tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama tafsir mengembalikan ayat ini kepada ayat yang lebih di atas lagi. Wa qala alladhina kafaru laula laula unzila alaina al-malaikatu aw nara rabbana. Ya, laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Berkata orang-orang kafir, ya, kalau seandainya diturunkan kepada kami para malaikat, langsung ketemu para malaikat lah. Ini berarti apa yang dikatakan atau dikeluhkan Rasulullah SAW ini terjadi di mana? Terjadi di dunia. Tapi tidak menutup kemungkinan hal ini kembali terulang di akhirat sebagaimana penafsiran sebagian para ulama yang lain. Sekarang betapa banyak pengabaian kita terhadap membaca Al-Quran, mendengarkannya, mentadaburinya, mengamalkannya, berhukum dengannya, dan juga apa? Dan berobat atau meminta kesembuhan dengannya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan mengabaikan Al-Quran itu ada beberapa macam. Beliau menyebutkan 5 kurang lebih, kata beliau. Yang pertama, mengabaikan mendengar dan mengimani dan tunduk kepadanya. Yang kedua,
mengabaikan mengamalkannya dan terus berada dalam ketundukan kepada yang halal dan yang diharamkan di dalam Al-Quran. Apabila dia membaca, dia pun beriman dengannya. Kemudian dia memang beriman, tapi dia dia tidak mengamalkan Al-Quran tersebut. Kemudian lagi yang ketiga adalah mengabaikan berhukum dengan Al-Quran di dalam prinsip-prinsip agama dan cabang-cabang agama, dan meyakini perkara yang tidak, wa'tiqad annahu la yufidul yaqin. Di antaranya lagi adalah dia menganggap Al-Quran itu tidak menunjukkan suatu yang pasti. Ya, ini juga termasuk dari mengabaikan Al-Quran. Yang keempat, mengabaikan mentadaburi, mencoba untuk memahami apa yang dimaksud oleh Allah yang berbicara dengan Al-Quran. Yang kelima adalah mengabaikan dari mengambil kesembuhan dari Al-Quranul Karim, dari penyakit hati, dari penyakit jiwa, dari penyakit jasmani. Sebenarnya kalau kita itu sakit apa saja, jangan sakit hati, jangan sakit jiwa, sakit jasmani pun yang pertama kali kita berobat dengannya apa? Dengan Al-Quran. Sebelum tanya ke dokter, sebelum nanya ke keluarga, istri atau suami atau ayah atau ibu, obatnya mana untuk penyakit ini, yang pertama kali semestinya yang dijadikan sebagai sebab, ya, mencari sebab adalah Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran sebelum yang lain. Al-Quran dulu obatnya, sambil Al-Quran, bukan berarti kurang yakin, tapi ingin menambah, mengambil sebab, kita tambah dengan apa? Membaca, dengan minum obat, dengan mungkin at-tibbun nabawi dan lain sebagainya. Tapi yang pertama kali hendaknya yang kita jadikan sebagai alternatif pertama di dalam penyembuhan apa? Al-Quranul Karim. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Makanya salah apabila seseorang sakit langsung kepada pengobatan-pengobatan yang konkret di hadapan matanya, tapi dia lupa akan pengobatan rohani atau pengobatan ruhiyah yang berasal dari Allah, yaitu berasal dari Al-Quranul Karim. Kenapa dia malah lupa pengobatan ruhiyah untuk segala penyakit? Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Jangan sampai kita berpaling dari Al-Quranul Karim, karena apabila kita berpaling darinya, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kalau kita berbalik darinya, maka syaitanlah yang akan menemani kita. Dan Allah juga mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hendaknya bagi kita sebagai pimpinan keluarga, ayah dan ibu, mendidik anak-anaknya, mendidik istri untuk dekat kepada Al-Quran, membacanya, menghafalnya. Kita lihat bagaimana ulama-ulama terdahulu sedini mungkin mereka menghafalkan anak-anak mereka Al-Quranul Karim, para salafus saleh. Ya, ini bukan suatu mustahil bagi kita semua. Jangan sampai syaitan meletakkan di hati kita perasaan dari penyakit taswif. Nanti dululah, anakmu terlalu kecil, jangan dipaksa dia, biarkan besar sedikit baru dia ngapal Al-Quran. Ini tidak benar. Dulu para sahabat menghafalkan anak-anak mereka sedini mungkin. Bagaimana Alqamah mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menghafalkan aku ayat Al-Quran atau hadis, beliau mengikat tangan dan kakiku di suatu tiang. Demi apa? Demi menghafalkan aku ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu Alqamah sangat kecil sekali. Jadi hal seperti ini sudah biasa. Abdullah bin Abbas mengatakan, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 10 sinin. Rasulullah sallam wafat saya dalam usia 10 tahun. Wa qad hafiztul muhkam, dan saya sudah hafal surah-surah muhkam, surah-surah mufassal dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum.
Tentunya hal ini menjadi PR bagi kita semua agar kita menambah kualitas keluarga kita, diri kita, istri kita, anak-anak kita. Di rumah hendaknya menjadi tempat majelis ilmu untuk menambah Al-Quranul Karim. Jangan sampai tersibukkan dengan televisi, dengan media sosial yang banyak melalaikan kita dari Al-Quranul Karim. Banyak habis dengannya, bukan berarti tidak boleh. Tentunya masing-masing kita memiliki memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Tapi tidak boleh kita tidak memiliki waktu untuk Al-Quran. Harus ada waktu untuk Allah. Lihat Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi, dulu di mana beliau? Tahannus di mana? Di gua Hira. Kata Khadijah radhiyallahu anha, wa kana yatahannatsu fi ghari Hira yatahannatsu fi ghairi Hira zawatal layali. Beliau tidur, beliau yatahannas. Tahannus itu adalah berdiam, menyendiri, menjauh dari kebisingan dan interaksi dengan orang banyak, mengkhususkan diri bersama pencipta dan pengatur yaitu Allah. Di mana? Di Gua Hira. Beberapa malam beliau membawa bekal dari rumah beliau secukupnya. Nanti kalau sudah habis balik lagi. Beberapa hari di sana tahannus. Ini kondisi Rasulullah sebelum menjadi nabi, dan itu kebiasaan umat-umat terdahulu dari orang-orang pengikut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya Nabi Muhammad SAW berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kebiasaan mereka terdahulu. Berarti ada tahannus. Setelah beliau menjadi nabi, beliau pun punya tahannus juga. Tahannus yang sesuai dengan syariat yang baru yang diembankan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah generasi selanjutnya sampai Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala apabila habis salat daripada salat subuh, beliau apa yang beliau lakukan? Beliau berdiam sampai terbitnya matahari. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ketika itu aku melihat beliau seperti orang yang tidak bergerak sama sekali, saking tenangnya beliau bersua dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Kemudian ketika ditanya Ibnu Taimiyah tentang keadaan beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kapan lagi kita bersua dengan Allah kalau seandainya bukan waktu ini? Kita punya banyak waktu bersama manusia, berarti kita harus punya waktu juga khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan bermunajat kepada Allah, berbisik kepada Allah dengan membaca perkataan-perkataannya. Jadi sebenarnya ketika kita membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah perkataan Allah. Yang kita baca perkataan Allah seolah-olah perkataan tersebut mengarah kepada kita yang sedang mengucapkannya. Itulah yang menghadirkan hati kita perasaan sedang berbicara dengan Allah. Seorang mukmin di dunia, walaupun dia tidak pernah melihat Allah, dia merasa sedang berbicara dengan Allah dengan apa? Dengan membaca Al-Quranul Karim. Tapi di akhirat kelak gak perlu lagi ini. Setelah tadi ditentukan tingkatan surganya sesuai dengan hafalannya, tidak ada hajat untuk ini semua. Karena dia leluasa ingin bertemu Allah, melihat Allah, keindahan Allah Subhanahu wa taala, dan dia leluasa untuk berbicara kepada Allah kapan saja. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hati kita, cahaya buat sanubari kita, sebagai penghilang rasa kesedihan kita, yang menghilangkan kegundahan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar cara membaca, menjaga kita dengan sebaik-baik penjagaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang beriman, ya, yang meyakini dan membenarkan berita-beritanya, mengamalkan hukum-hukumnya, yang bersatu di atas hak dan tidak berselisih di atas kebenaran. Kita menjadi hamba-hambanya yang saling mencintai karena Allah,
tidak saling memusuhi. Allahumma rfa' lana bihi darajat, ya Allah angkatlah diri kita, ya Allah angkatlah kami dengan Al-Quran, angkatlah derajat kami. Wa kaffir anna bihi sayyi'at, ya Allah gugurkanlah dengan Al-Quran ini dosa-dosa kecil kami. Wa ba'id bainana wa baina hajrihi, dan jauhkanlah kami dari mengabaikan Al-Quranul Karim. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengijabahi permohonan hambanya. Wallahu taala. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Al-Imam Ibnul Qayyim, Waalaikumsalam warahmatullah. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan tidak akan bersatu pada hati seorang hamba antara cinta nyanyian dan cinta Al-Quran. Bagaimana dengan qari-qari pada zaman ini yang mereka juga berprofesi sebagai penyanyi dengan musik? Jazakallahu khairan. Ya, jawabannya seperti yang dikatakan Ibnul Qayyim. Ya, jawabannya sudah ada di sini. Jawaban atas pertanyaan ini ada di atas pertanyaan ini. Ya, artinya tidak mungkin hati mereka itu bersatu. Artinya pasti ketika dia suka baca Al-Quran dan juga suka menyanyi, pasti salah satunya akan menarik yang lain. Ketika dia sudah mulai bernyanyi, maka bernyanyi itu akan mengurangi intensitasnya bersama Al-Quranul Karim. Ketika sebelumnya dia menyanyi, kemudian dia sudah mulai membaca Al-Quran, sudah mulai cinta membaca Al-Quran, maka membaca Al-Qurannya itu bisa jadi akan memaksa dia untuk mengurangi mendengarkan musiknya. Tapi hendaknya dua perkara ini tidak mungkin, intinya dua perkara ini tidak mungkin akan bersatu. Apa dalilnya? Dalilnya di dalam surah Luqman, Allah mengatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Itu dalil tentang orang-orang yang mengambil musik. Ya enggak? Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Kalau diperdengarkan padanya Al-Qur'an, hatinya itu berat untuk mendengarkannya, enggak suka dia. Jadi kadang-kadang ada orang baca Al-Quran, kita enak mendengarkannya karena memang mungkin suaranya memang sudah bakatnya bagus, punya skill bagus di dalam suara, seni suara, ya. Tapi sebenarnya hatinya itu menolak untuk membaca Al-Quran itu. Sebenarnya dia nggak suka-suka banget. Dalam kesendiriannya, dalam kesepiannya, mulutnya tidak membaca Al-Quran. Yang tampak di hadapan kita saja dia baca Al-Quran. Tapi kalau dia sudah di jalan, di tangga, di perjalanan, mulutnya mengucapkan yang lain. Artinya sebenarnya hati dia tidak suka kepada Al-Quranul Karim. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dan kita semua. Amin. Masya Allah, didoakan kita semua, Pak. Ana pernah belajar tahsin di salah satu ma'had di Medan, tapi hasilnya kurang efektif. Karena mungkin belajarnya secara ramai bulan puasa ini, secara ramai, maksudnya ramai-ramai. Bulan puasa ini insya Allah ana ingin belajar Al-Quran secara talaqi. Apa saja yang perlu ana persiapkan sebelum bertalaqi kepada seorang ustadz? Barakallahu fiik. Persiapan pertama, ikhlas, niat yang baik. Jaga niat. Niatnya bukan untuk membanggakan diri, tapi niatnya untuk mengangkat kebodohan dari kita, untuk menambah pahala kepada Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kemudian setelah itu selektivitas di dalam memilih guru. Artinya memang banyak guru, tapi namanya guru kan juga berbeda-beda. Bukan berarti kita meremehkan guru yang mungkin kurang bagus. Yang kurang bagus pun sudah banyak usahanya untuk membela agama dari membaca Al-Quran. Tapi kita ingin yang lebih baik lagi, agar kita pun semakin baik atau lebih baik daripada artinya kita ingin lebih baik lagi, hasil yang lebih sempurna lagi. Ya, itu diantara yang saya bisa wasiatkan kepada antum. Mungkin banyak lagi wasiat-wasiat yang lain antum bisa minta dari teman-teman yang lain. Dalam surah At-Taubah ayat 16 Allah berfirman, "Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum
Dan Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian. Apa yang dimaksud dari ayat ini? Bahwa Allah belum mengetahui. Bukankah Allah mengetahui segala sesuatu? Mohon penjelasannya. Di dalam ayat ini bukan berarti Allah tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perbuatan hamba yang telah dilakukan, yang belum dilakukan, yang sesuatu yang dia tidak lakukan. Kalau seandainya dia lakukan, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui itu semua. Akan tetapi yang dimaksud kalau dikatakan Allah belum mengetahui, maksudnya Allah belum melihat. Allah Subhanahu wa taala belum melihat bukti kalian berjihad. Kalau kalian betul-betul jujur, kuat keimanan kalian, kalian akan menjadi pemberani, bukan orang-orang yang jabban, bukan orang-orang yang apa? Yang penakut di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut ketika meninggalkan anak. Ketika Nabi SAW mengatakan anak itu adalah majbalatun wa mabkhalatun, ya, majbanatun wa mabkhalatun. Anak itu adalah yang menyebabkan kita itu penakut dan menjadikan kita bakhil. Kita tidak seperti itu. Kita menjadikan Allah lebih kita cintai dari semuanya. Sebagaimana yang termaktub dalam surah At-Taubah juga, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ya, hendaknya kita betul-betul jaga ini semua agar kita jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari itu semua. Ya, ini maksudnya. Ada beberapa pertanyaan lagi dari akhwat. Kita mari, mesti berapa menit Pak waktu? Berapa menit? Masih ada. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Allah meneguhkan antum di atas sunnah dan memberi antum husnul khatimah dan menjauhkan antum dari azab kubur. Amin. Allahu akbar. Baik sekali doa beliau ini. Amin. Ya Ustaz, sesungguhnya ana bingung kenapa pemahaman bahwa Al-Quran itu makhluk dianggap kafir. Bisakah antum memberikan dalil bahwa Al-Quran itu bukan makhluk? Jazakallahu khairan. Iya, Al-Quran itu adalah kalamullah. Allah berkata-kata dengannya. Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengannya. Apa dalilnya? Enggak usah jauh-jauh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Katakan wahai Muhammad, dialah yang ahad. Allah bilang katakan. Masa itu perkataan Nabi Muhammad? Masa itu perkataan Jibril? Nggak mungkin kan? Bukan perkataan makhluk. Wong ada kata kulnya, katakan olehmu. Allah mengatakan kul a'udzu birabbin nas, katakan olehmu aku berlindung dari a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Robnya manusia. Kul, katakan, berarti ada yang menyuruh. Yang menyuruh itulah yang mengatakan. Siapa lagi? Masa yang mensyariatkan Jibril? Siapa yang mengatakan? Allah. Ya kan? Yang mengatakannya siapa? Allah. Karena ada kul ini. Makanya Al-Qaddafi amalahullah bima yastahiq. Dia membuat suatu mushaf yang dikenal dengan mushaf Al-Akhdar. Apa itu? Mushaf hijau. Qaddafi itu pemimpin Libya, ya. Dia membuat mushaf di negerinya, dia terbitkan tanpa ada kata kul. Dalam rangka mendekatkan dirinya kepada jinnya, karena dia punya jin. Yang jin tersebut yang menjaga dia dalam perjalanannya. Dia punya dukun. Dia punya dukun yang terus pawang ya. Punya pawang yang terus menjaga dia dengan jin-jinnya. Di antara upaya dia untuk mendekatkan diri kepada jin tersebut dengan seperti itu, menghilangkan kata qul.
Artinya langsung saja huwallahu ahad, Allahu somad. Seperti itu kan ada kemungkinan ini bukan Allah berkata. Tapi ketika ada qul, itu jelas Allah yang berkata. Ini dalil yang sangat mudah. Ya, banyak lagi dalil, saya cukupkan satu dalil saja. Jelas siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia telah kufur. Al-Quran itu makhluk, itu kufur, keluar dari Islam. Karena apa? Al-Quran sifat dari sifat-sifat Allah. Al-Quran bagian dari perkataan-perkataan Allah. Allah punya perkataan kepada malaikatnya, Allah punya perkataan kepada iblis, Allah punya perkataan kepada bumi, kepada langit, Allah punya perkataan kepada apa? Kepada manusia, kepada rasul-rasulnya, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, ya kan? Allah punya perkataan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Di antara perkataan Allah, padahal perkataan Allah ada sifat. Perkataan Allah ada sifat zatiyah. Di satu sisi, dia juga sifat khabariyah di satu sisi yang lain. Dia adalah sifat zatiyah karena Allah berbicara, itu adalah suatu kepastian dan menunjukkan kemaha sempurnaan Allah. Masa kita menyembah Rob yang tidak berbicara? Kita makhluknya saja berbicara, kok Allah tidak bicara, bisu? Gak mungkin, berarti lebih sempurna kita dari sesembahan kita. Satu sisi juga apa? Kalamullah adalah sifat khabariyah, sifat berita yang terikat dengan masyiatullah. Insya'a takallama wa insya'a la yatakallam. Apabila Allah menghendaki dia berbicara, kalau dia tidak menghendaki dia tidak berbicara. Dari sisi ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Orang kalau ngomong-ngomong terus, akhirnya banyak salahnya. Itu sempurna apa enggak? Dia bisa ngomong, tapi ngomong-ngomong terus. Ya, bawel dan sebagainya, cerewet. Ini sifat tercela apa sifat terpuji? Sifat tercela kan? Beda dengan zat yang maha kuasa, yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala, yang maha sempurna dengan segala sifat-sifatnya, yang berbicara sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dan tidaklah dia berbicara kecuali hak. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Tidak ada yang lebih baik perkataannya dan lebih benar perkataannya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ada orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka berarti dia mengatakan perkataan Allah makhluk. Ini suatu kekufuran, akhi. Al-Quran perkataan Allah, sifat Allah dikatakan makhluk Allah. Ya, Al-Quran itu adalah bagian dari kalamullah. Makanya kita boleh bersumpah demi Al-Quran. Ya, kita boleh bersumpah demi Al-Quran, demi kitabullah. Boleh nggak? Boleh, karena dia adalah kalamullah. Tapi beda apabila kita bersumpah demi mushaf. Demi mushaf, aku begini-begini. Mushaf itu adalah yang termaktub di dalamnya kalamullah. Itu makhluk. Kecuali seseorang mengatakan di hatinya ketika dia mengatakan demi mushaf, maksudnya demi yang terdapat di dalam mushaf. Itu tergantung hatinya juga. Walaupun secara lafal pun hendaknya dihindari yang seperti ini. Ya kan? Hendaknya yang seperti ini dihindari. Tapi ingat, tidak semua kelompok yang menganggap Al-Quran bukan kalamullah itu serta-merta dikeluarkan dari Islam. Karena ada sebagian yang mereka diuzuri karena banyaknya syubhat di sekitar mereka. Seperti ada sebagian dari kaum muslimin yang menganggap Al-Quran itu adalah kalamun nafs, perkataan jiwa Allah. Allah berkata-kata di hatinya, dilihat oleh Jibril, Jibril translate ke bahasa Arab dengan bahasanya Jibril. Jadi itu perkataan hatinya Allah ditranslate ke bahasa Arab oleh Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mengatakan kalau dia bahasa Arab itu Al-Quran, kalau dia bahasa Ibrani maka dia perjanjian lama, kalau dia bahasa Suryani maka dia perjanjian baru, artinya Taurat atau Injil. Padahal mana ada surah Al-Baqarah di Injil? Ya enggak? Ya? Ada enggak Matius di Al-Quran? Ada enggak? Tak ada juga kan? Ya? Tak ada kan? Pasti tidak ada. Menunjukkan bedanya. Tapi karena syubhat,
Mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi kalamun nafs, perkataan jiwa Allah. Jadi Al-Quran itu perkataan Allah. Terus yang sekarang pakai bahasa Arab ini, iya perkataan Allah, cuman perkataan jiwa. Sudah berbahasa Arab karena dibahasakan oleh Jibril. Berarti perkataan Jibril dong. Iya translatornya, ya kan? Ini juga bagian dari sama seperti ini. Seperti orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kalau ini adalah yang menuju kepada ini. Ya, sebenarnya seperti itu juga akhirnya. Tapi maka di sinilah dikatakan oleh para ulama Al-Kullabiyah khunsal Jahmiyah. Para pengikut Ibnul Kullab. Ibnul Kullab itu adalah siapa? Guru daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pada fase sebelumnya, ya, pada kakeknya gurunya Imam Abul Hasan pada fase ketika beliau kecil, yang mana memiliki banyak takwil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat ini saya sedang berusaha menghafal ayat-ayat Al-Quran, namun sulit menghafal karena lingkungan ana banyak menghidupkan musik. Apakah solusi selain pindah rumah untuk menghafal Al-Quran? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Akhwat, ya, solusinya berarti kita mungkin perlu meminimalisir kondisi. Seperti contohnya mungkin rumah di setting untuk kedap suara, ya. Mungkin kita setting sedikit kan, sehingga tidak masuk suara-suara musik tersebut. Alhamdulillah juga banyak dijual. Antum di AC Hardware, di Crisbow itu ada dijual perangkat orang-orang perusahaan batubara atau perusahaan, ya, tambang kan, untuk ditaruh di telinga itu. Beli itu. Seperti kondisi Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Imam At-Tirmidzi itu adalah seorang yang buta. Imam Tirmidzi muridnya Imam siapa? Imam Tirmidzi termasuk murid dari Imam Al-Bukhari juga, ya. Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, beliau buta, punya hafalan yang sangat kuat. Dengar sesuatu langsung hafal. Makanya beliau nggak mau sampai hafal musik, ya, yang melalaikan. Setiap beliau pergi ke pasar, beliau sumpal, paham ya? Ya, beliau tutup telinga beliau dengan kapas atau dengan apa yang bisa menutup. Masya Allah, sudah ada yang modern kan? Bisa dikecilkan dulu, masuk di telinga, nanti bisa melebar kan dia kan? Mengembang, dan akhirnya cukup membantu kita untuk apa? Untuk lebih khusyuk membaca dan menghafal Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, banyak cara, ya. Atau mungkin sesekali di waktu tertentu kita mencari masjid yang lebih tenang, ya kan? Mencari tempat yang lebih tenang, di waktu istirahat kita balik. Dan itulah kondisi kita kalau memang belum bisa meninggalkan tempat tersebut, belum bisa hijrah dari tempat tersebut. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan ini dengan salam, ya. Bagus salam itu. Tapi kita sudah bersua bersama. Artinya dari awal saya salam ke antum, antum menjawab, itu kan salam. Artinya sebenarnya ketika kondisi seperti ini tidak mesti harus mendatangkan salam. Langsung saja umpamanya doa atau sapaan, wahai Ustadz, atau kalau di Arab itu kan ahsanallahu ilaikum fadilatas syekh, begini dan begini, ya kan, gitu kan. Nah, boleh tanpa salam, tidak masalah, karena kita sudah berada di majelis, ya. Tidak mesti harus mendatangkan salam, dan tidak perlu sebenarnya. Karena di awal kita pertemuan saya sudah salam, antum menjawabnya, berarti sudah salam di antara kita. Setelah sholat pun kita salam ke kanan dan ke kiri. Itu salamnya dua. Salam kepada malaikat Malaikat mungkar
malaikat pencatat kebaikan dan malaikat pencatat keburukan, yang mereka adalah raqibun atid. Mereka adalah malaikat yang mencatat dan mengawasi kita, ya. Dan juga sekaligus salam kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di sekitar kita. Jadi salamnya itu otomatis itu malaikat sama orang-orang di sekitar kita. Alhamdulillah banyak salam sudah. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara menghadirkan Allah di dalam hati ketika kita sholat dan membaca Al-Quran? Jazakallahu khairan Ustadz. Allahu Akbar. Ini pertanyaan yang sangat besar, yang kita semua merasa akan kelemahan kita di dalam masalah ini. Sebelum sholat kadang-kadang kita belum mempersiapkan hati kita, ya. Padahal generasi terdahulu pengen sholat tuh sudah mereka persiapkan. Dari pakaian mereka, aksesoris, bawa apa enggak. Sekarang kita masuk masjid kayak mau kondangan saja kan. Aksesoris lengkap, tangan ada jam. Kemudian mungkin ditambah lagi dengan cincin. Tambah lagi aksesoris yang lain. Di kantong ada dompet, ada HP. HP mungkin mending satu, ada dua, bergetar lagi. Di saku ada pulpen yang tebal. Padahal orang-orang salaf terdahulu, kalau mereka ingin sholat, mereka tanggalkan hal-hal yang bisa mengurangi kekhusyuan mereka dalam sholat. Jangankan menghilangkan kekhusyuan, mengurangi saja mereka tinggalkan. Seperti ketika Aisyah radhiyallahu anha di rumah beliau ada ada tirai. Yang di situ ada gambar. Yang gambar tersebut membuat Nabi SAW kurang khusyuk, ya kan? Akhirnya Nabi SAW suruh itu ditutup atau mungkin dilepas. Ini kondisi mereka, ya. Di antara mereka ada yang membawa yang lain, ya. Ada juga di antara mereka yang melihat sebagian perhiasannya dan kembali sebentar-sebentar melihat kepadanya, sebentar-sebentar melihat kepadanya. Maka itu dicegah oleh Rasulullah SAW, diperingatkan keras. Bentar-bentar melihat, nadhrah, thumma taliha nadhrah, thumma taliha nadhrah. Kemudian cincin tersebut dibuang. Lihat bagaimana kita sekarang masuk masjid, ingin sholat, banyak pernak-pernik di tubuh kita. Banyak hal-hal yang melalaikan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga dulu dong, persiapkan diri kita, wudhu kita, kekhusyuan hati, ya. Tinggalkan di rumah, tinggalkan di kendaraan kita yang bisa melalaikan kita, ya. Jangan dibawa ke masjid. Ini ndak, sebelum takbir sempat saja melihat, setelah salam lihat lagi, bukannya istighfar, ngelihat. Pas ngelihat ada sesuatu, astagfirullah ini bukan karena sholatnya, tapi karena ada sesuatu yang membuat dia beristighfar dari apa yang dia baca. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah fenomena zaman sekarang yang hendaknya kita harus perbaiki diri kita. Ini bukan penyakit sebagian dari kita, mungkin penyakit banyak dari kita yang harus kita hindarkan, kita jauhkan yang seperti ini. Jangan kita menjadi orang yang lalai, ya. Harus kita kuat bersama Al-Quran. Orang yang sering ingat dengan Al-Quran, Allah jaga ingatannya. Dia akan tidak mudah lupa. Berbicara, ketika menyampaikan sesuatu, ketika berdiskusi, Allah jaga ingatannya. Berbeda dengan seseorang yang banyak lalai dengan dunianya, ini tidak akan menjaga ingatannya, baik ingatan jangka pendek atau ingatan jangka panjang. Akan mudah ketika berbicara kurang fokus, ketika berbicara banyak yang dia lupa dan sebagainya, kurang bisa merunut hal-hal yang bisa semestinya bisa dirunut atau diurut, ya, bisa disebutkan satu persatu sesuai dengan urutannya. Inilah penyebab karena kita jauh dari Al-Quranul Karim. Al-Quran mengingatkan kita, menguatkan kita, menyegarkan diri kita, membuat kita terus terasa muda dengan ingatan kita, kondisi kita. Masya Allah, ikhwatal iman. Jadi kalau ingin awet muda, banyak baca Al-Quran. Ingatan kuat,
jasmani pun juga baik, kuat juga dengan Al-Quranul Karim. Nah kemudian ketika kita sholat itu pun juga seperti dikatakan oleh Syekh Salim Al-Hilali rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, wa waffaqana Allah wa iyyahu lil haqqi was shawab. Beliau mengatakan di dalam kitabnya tentang khusyuk, kata beliau, di antara tips untuk khusyuk di dalam salat adalah dengan kita ketika bertakbir Allahu Akbar, ketika kita mengangkat tangan itu kita membuang betul-betul dunia dari ingatan kita. Ketika kita bertakbir begini, kita seolah-olah membuang dunia ke belakang. Allahu Akbar. Yang kita pikirkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kita harus hindarkan diri kita dari maksiat. Tadi sudah disampaikan, tidak mungkin kita bisa khusyuk dan tadabbur kalau hati kita masih kotor. Berarti hati kita pun harus kita bersihkan. Dan dimulai itu semua dari kesendirian. Tidak mungkin kita langsung tadabbur di sholat umum, sholat sedangkan ketika sendiri saja kita tidak. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, orang kalau sampai ketika sholat fardu berjamaah dia bisa menangis di belakang imam, pas dia sendiri tidak bisa menangis, itu ada sesuatu yang perlu dicurigai. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi dia menangisnya itu karena terbawa suasana. Dan ini bukan menangis yang berada pada level yang terbaik. Orang yang menangis karena suasana itu memang menangis yang bagus, yang ibadah, tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah apa? Yang dzakarallah khalian fafadat ainah. Ya enggak? Yang dia sendiri. Ini enggak karena pengaruh suasana baru dia menangis. Kemudian menangis pun beda-beda juga. Kata Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, nangis itu ada dua. Ada nangis karena bacaan Al-Quran, dia pun menangis. Ada yang menangisi dirinya yang tidak bisa menangis. Nabi SAW mengatakan, ubuku fa illam tabku fatabakau. Ada disebutkan dalam hadis, menangislah, iqra'ul Quran wabku, menangislah, bacalah Al-Quran dan menangislah. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka tangisilah. Artinya tangisi kondisi kalian yang tidak bisa menangis. Jadi di sini ada dua tingkatan. Nangis karena ayatnya, ada yang menangis karena tidak mampu menangis. Ini tingkatan kedua pahalanya. Tidak seperti orang yang menangis langsung. Jadi dia sempat dulu, saya nggak bisa menangis ya Allah, akhirnya dia baru bisa menangis. Jadi menangisi dirinya yang tidak bisa menangis, itu tingkatan kedua, bukan yang pertama. Kemudian lagi bisa jadi dia menangis karena lantunan suaranya saja, tapi bukan karena artinya. Kadang-kadang orang menangis karena suaranya menyedihkan, artinya lantunannya membawa. Dia memang tidak paham artinya, cuman artinya ini artinya kayaknya seperti ini dia perkirakan. Tentunya ini tidak seutama orang yang langsung bisa memahaminya, walaupun itu pun suatu keutamaan dan suatu fadilat, ya kan? Tapi ada juga orang yang menangis di tempat umum itu bisa jadi dikarenakan dia pertamanya menangis ya karena sesuatu yang lain, kemudian dia terus-teruskan, akhirnya menangisnya bukan karena Allah, ingin dilihat orang lain, dan ini adalah suatu maksiat, ini adalah suatu amalan riya. Seperti kondisi ada sebagian orang kalau menangis itu diisak-isakan. Padahal generasi terdahulu kalau menangis malah ditahan. Kalau menangis malah ditahan. Sampai-sampai di antara generasi salaf, ketika dia membaca ayat dia menangis, kan mulai pilek kan, hidungnya mulai sudah terasa tertutup. Ketika itu dia Ketika itu dia mengatakan ainal mindil, mana serbet? Asabani zukam, saya sedang pilek. Allahu Akbar. Jadi tidak mau diketahui bahwasanya mereka dalam keadaan menangis. Syekh
Abdul Razak bin Al-Abbad rahimahullah, kalau beliau hafizahullah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullah taala, kalau di majelis ilmu beliau sampai menangis, biasanya beliau turunkan ini, beliau turunkan sorban beliau yang ada di atas itu ke bawah sehingga orang tidak melihat. Setelah itu diam sejenak, beliau usahakan untuk tetap biasa berbicara. Setelah itu beliau ambil mindil ini, ya, tisu, kemudian beliau berpura-pura seolah-olah beliau sedang flu berat, ya, pilek berat. Bukan malah ketika sudah sampai kemampuan untuk menangis diisak-isakkan, dibuat seperti menangisnya anak-anak. Tidak pantas itu. Itu nangisnya anak-anak. Nangisnya seseorang karena Allah tidak seperti itu. Nangisnya seseorang karena Allah berasal dari matanya. Apa yang keluar dari mulutnya tanpa sadar, itu keluar karena tidak dia sadari. Ketika bersuara keluar tanpa disadari oleh dia, keluar padahal dia sudah berusaha untuk menahannya, ya, ketika tentunya ada orang di sekitarnya. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, di sini perlu kita menghadirkan hati, tentunya dimulai dari kesendirian. Salat malam kita, baca Al-Quran sendiri, nggak mungkin langsung tiba-tiba di umum, di depan orang, di tengah-tengah orang banyak kita langsung bisa mentadaburi ini. Mencoba untuk khusyuk dan mentadaburi, menjadikan hati kita mudah, menghadirkan hati ketika membaca Al-Quran dan sholat, tentunya dimulai daripada perbuatan kita yang bersifat pribadi, ya. Tidak mungkin langsung di tempat umum, ya. Kalau di tempat umum banyak hal-hal yang bisa menjadi penyebab, bisa jadi dibenarkan, bisa jadi ada yang tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita dengarkan ini bermanfaat bagi kita, ya. Salah dan khilaf mohon dimaafkan, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman abang ini juga, Masya Allah, yang luar biasa sudah menyambut kita dan memberikan pengantar dari awal sampai akhir. Nanti juga beliau akan memberikan pengantar lagi atau ya presenter ulung di sini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasi beliau dan teman-teman panitia kajian ini dengan sebesar-besar balasan. Dan saya tentunya ini pertama kali saya turun di Medan. Kalau ke Medan biasa, kalau ke bandaranya 2 jam, 3 jam. Tapi kalau sampai keluar dari bandara ini pertama kali. Ya, transit sering sekali, tapi kalau turun baru pertama kali. Medan adalah nama yang tidak asing di pendengaran saya, walaupun saya belum pernah ke sini. Sejak kecil saya mungkin memiliki beberapa kenangan yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim, dengan daerah ini, ya, daerah Medan ini. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Dan saya kembalikan kepada moderator, ya, abang kita. Barakallahu fikum.